saat pandemi baru masuk ke Indonesia, sama sekitar bulan-bulan Februari, Januari juga. Dan pada saat itu alhamdulillah responnya sangat baik, makanya di tahun ini kembali kita laksanakan AMSI Solid. Nah, mungkin sebelum masuk ke AMSI Solid, saya mau memperkenalkan sedikit mengenai apa itu AMSI dan kenapa AMSI itu didirikan. Jadi, seperti yang kita ketahui terjadinya perkembangan dunia digital yang semakin dinamis, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan startup yang meluncurkan dan menawarkan ide-idenya, menawarkan solusi-solusi dari berbagai permasalahan, mulai dari skala nasional maupun skala internasional. Nah, tentunya juga dengan banyaknya perusahaan startup yang menjalankan bisnisnya tersebut, kita berharap perusahaan-perusahaan startup yang bernapaskan Islam ini juga bisa tumbuh dengan baik dan lebih besar lagi manfaatnya untuk umat. Nah, oleh sebab itu makanya di tahun 2020, tepatnya di bulan Januari, beberapa orang berkumpul untuk menciptakan Asosiasi Muslim Startup Indonesia ini, yang disingkat dengan AMSI. Dan salah satu event pertama waktu itu digagas adalah AMSI Solid. Solid ini sebenarnya adalah singkatan dari silaturahmi online lintas industri digital. Jadi memang ini harapannya menjadi ajang silaturahmi. Seperti yang kita tahu bahwa salah satu pembuka pintu rezeki adalah silaturahim. Dan mudah-mudahan walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi kita tetap bisa berkumpul dan menggabungkan gagasan-gagasan di AMSI. Oleh sebab itu, nanti mungkin kalau di sini ada teman-teman yang belum join ke AMSI, silakan join. Ataupun juga punya teman-teman dengan semangat yang sama, bisa diajak untuk join juga ke AMSI. Dan untuk malam hari ini rencananya kita akan mulai di jam 8 sampai dengan jam 9. Jadi acaranya selama 1 jam. Ini nanti dengan metode berdiskusi saja, sharing session. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kita berikan juga kesempatan untuk para tamu yang hadir. Kurang lebih nanti 15 menit terakhir biasanya kita akan siapkan. Jadi kalau sekarang sudah ada yang mau bertanya mengenai mungkin fundraising atau juga mengenai bagaimana kiat-kiatnya bisa memperbesar startup, terutama di kala pandemi. Nah, karena kan sebenarnya yang saya pahami Alami ini dia bergerak di equity crowdfunding ya, yang memberikan bantuan kepada perusahaan-perusahaan ataupun usaha-usaha, baik itu yang UMKM, yang SMI, yang membutuhkan tambahan modal. Dengan underlying-nya, kalau saya tidak salah itu adalah piutang. Nah, itu menarik kan. Jadi kalau di sini pun ada teman-teman yang punya usaha, baik itu yang bersifat retail, ataupun mungkin restoran, dan butuh suntikan dana, mungkin nanti bisa sekalian juga ditanyakan dengan CEO-nya langsung, yaitu Mas Dima Jani. Sebentar, coba saya cek dulu. Dia sudah ada nih. Assalamualaikum, Mas Dima. Tolong di-unmute. Nah, sudah. Ya. Halo, Assalamualaikum Mas Dima. Bisa dicek suara dulu? Waalaikumsalam, kedengaran? Masya Allah, kedengaran. Oke, sebentar saya ganti suaranya. Tes 1 2 3. Ya, masuk suaranya Mas Dima. Oke. Siap, Mas Iman. Alhamdulillah teman-teman. Ini Mas Dima sudah join bersama kita. Tadi juga acara sudah kita buka Mas Dima. Dan tadi juga sudah disampaikan sedikit sambutan dari Mas Doni selaku Ketua Umum AMSI. Mungkin sekarang kita bisa langsung masuk ke tema acara dan mungkin dari perkenalan dulu kali ya. Silakan Mas Dima mungkin bisa memperkenalkan diri dan backgroundnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih semuanya. Maaf sekali lagi terlambat ke download. Tadi ada ulang tahun ibu dan di jalanan agak sedikit lama. Oke, jadi untuk background saya sendiri, dari dulu banget ya, orang Indonesia, lahir besar di Jakarta, SD di Jakarta, SMP alhamdulillah di Islamic Boarding School di Sukabumi, namanya Al-Kausar. SMA balik ke Jakarta, lab school, kuliah di Singapura, S1, lalu bekerja. Waktu itu saya bekerja pas semester terakhir itu exchange ke
ke Amerika di North Carolina itu zaman, Lehman Brothers collapse. Jadi waktu itu saya mau nyari internship di sana, ya qadarullah nggak dapet ya, karena susah banget ya, semua orang dipecatin dan segala macam. Balik ke Singapura, udah keterima halo? Ya, masuk, Mas. Ya, Lanjut. ya lanjut. Ya, akhirnya, eee apa namanya, ended up di Indonesia bekerja di, Citibank waktu itu, Corporate Investment Banking Division. Lalu, sekitar, 7 tahun sempat kerja di Citibank Hong Kong juga, dan training di New York waktu itu head office. Lalu, di tahun 2015 decided untuk pindah ke Bank Prancis, Société Générale, waktu itu perwakilan di Indonesia. Dan di situ kebetulan agak lumayan jam kerjanya lebih santai daripada di Citi, lalu saya kepikiran ada ide, waktu itu ada wave of, technology startup ya, dan ultimately it will go into fintech, lalu saya memang udah ada passion dari dulu untuk, mau ke dunia keuangan syariah gitu ya, cuman waktu itu pas begitu lulus coba-coba tes di beberapa BSM, lalu ke consulting syariah, waktu itu masih belum berjodoh, masih belum diterima, akhirnya waktu itu belajar dulu di Citibank niatnya. Ya udah akhirnya dari tahun 2015 itu, eee, mulai tuh ada ide alami, telepon teman-teman dekat, "Ayo bikin yuk," gitu, berupa project waktu itu kan, telepon teman SMA yang ngerti IT, saya nggak ngerti IT sama sekali waktu itu. Lalu, telepon temen yang memang dia, spesialisasi di Islamic Finance, waktu itu masih kuliah S2 di Durham. Ya udah kita maju, ternyata idenya, tidak diterima market, harus ganti, pivot, ngobrol segala macam sampai, dan ada drama cocok sama co-founder, nggak cocok sama co-founder, berganti-ganti co-founder. Akhirnya di tahun 2017 itu saya akhirnya, udah deh kayaknya ini capek, nggak kemana-mana. Ya udah akhirnya idenya saya hibernate dulu, saya parkir, dan habis itu situ saya lanjut, kuliah lagi S2 di INSEAD di Singapura part-time. Nah di situ baru deh ketemu teman-teman yang encourage-nya, "Eh, ini idenya bagus kok, Indonesia marketnya besar," dan lain sebagainya. Akhirnya saya coba lagi, masukin ide alami ke venture competition di sekolah itu. Alhamdulillah menang juara 2. Ya udah mulai itu fundraising di situ dari angel investors, teman-teman sekelas pada masuk, sampai akhirnya alhamdulillah sekarang udah banyak VC juga yang masuk, regional VC, dan, ya lumayan reputable VC masuk. Jadi, lumayan panjang tuh perjalanan dari pertama kali raise di tahun 2017 akhir, sampai, raise kemarin ini, 2020 akhir. Jadi ada sekitar 3 tahun lah udah coba untuk fundraising ini. Jadi mudah-mudahan nanti pas Q&A kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan aja, jangan malu-malu. Dan karena tadi saya agak telat sedikit, mungkin, dari sisi saya sih, I'm open kalau misalkan mau di-push juga waktunya. Kira-kira itu sih Mas Iman. Wah wah, thank you thank you. Jadi banyak pertanyaan, jadi saya banyak mau nanya nih, karena dari ceritanya tadi ternyata sebelum dialami itu sempat di bank konvensional ya, Iya, betul. Mas Lima ya? Itu, kalau saya lihat kan tagline-nya Alami itu adalah hijrah finansial ya? Mhm. Ya. Itu, ada perjalanan ceritanya nggak sih, Mas? Hijrahnya mungkin ya, yang pribadi Mhm. dulu nih. Ada nggak? Ada kisah menarik nggak di situ? Iya, Kenapa lumayan lama itu di bank konvensional dan akhirnya iya, bagaimana hatinya bergetar buat pindah iya. ke yang benar-benar syar'i? Masya Allah, ini emang perjalanannya bukan cuman ada satu momen di mana bergetar terus pindah, enggak. This is actually a very long process untuk saya, dan pastinya di teman-teman kisah juga berbeda-beda ya. Dari saya itu sebenarnya saya udah lumayan aware, Mas Iman, tentang, eee, rib saya ingat waktu saya belajar kuliah S1, ambil mata pelajaran finance itu, begitu udah yang namanya ngitung time value of money, interest-nya ini berapa, yield to maturity, itu tuh ada perasaan, "Aduh ngapain sih gue pelajarin ini?" Gitu kan, ini kayak, "Aduh nggak pengen deh," gitu. Jadi, udah ada tuh, saya ingat banget perasaan kayak, "Aduh males deh." Akhirnya cuman nilainya bagus gitu. Jadi ternyata
Wah, berarti saya waktu itu saya mikir, oh saya ada gift nih, maksudnya ada kemudahan dalam mengerti finance dan segala macam, kayak gitu. Nah itu di situ. Nah memang udah ada niatan, makanya begitu lulus S1, saya open tuh coba sekaligus saya ada waktu itu belum harus banget ke syariah belum, tetapi lebih ke penasaran, pengen coba explore gitu, apa sih gitu kan. Ya udah saat itu saya sempat, daftar juga tuh, salah satunya di Karim Consulting juga, karena waktu itu, sedikit ya saya tahu, terus habis itu sempat mungkin coba cari-cari MT, misalnya di Bank Syariah Mandiri atau apa, kayak gitu. Cuman ya belum belum dapat dan belum berjodoh. Ya akhirnya waktu itu saya ada tawaran dari Citibank, ya saya ambil, diniatin belajar, cuman ya ternyata jadi kelamaan dan jadi excited juga sendiri. Jadi lupa tuh, apa, tentang keinginannya untuk ke dunia keuangan syariah sempat sempat lupa. Nah, diingetinnya lagi waktu itu di Hong Kong, waktu saya kerja di Citi Hong Kong, itu biasa ya di banking di Hong Kong lah gitu setiap, selesai kerja pada party dan segala macam dan even hari Sabtu Minggu tuh mereka juga kerja gitu, masuk kantor kan. Apalagi waktu itu saya berkecimpung di apa namanya, di divisi leverage finance lagi. Itu kalau kalau riba tuh udah paling ujung tuh, mentok tuh leverage finance ya. Jadi ya belajar banget deh cara nge-structure, gimana yang paling kapitalis strukturnya dan lain sebagainya gitu. Nah, di suatu itu saya hari Sabtu, begitu habis pulang kantor, teman-teman ngajak pergi, saya kayaknya, aduh, nggak deh lagi capek, burnout banget gitu. Akhirnya saya balik, ke service apartment waktu itu. Ya udah di service apartment, santai-santai aja browsing-browsing biasalah kalau lagi tinggal di luar kan, apa, kuliah di luar atau di luar kan kerjaannya pasti nggak lain nggak apa, browsing-browsing YouTube tuh. Entah kenapa tiba-tiba si browsing-browsing itu tuh sampai ke film The Message, di mana itu ada khutbah wada gitu. Nah, di khutbah wada itu yang terakhir kan ada pesannya bahwa hari ini, diharamkan riba kalau misalkan masih ada, yang ini diambil, tapi kalau nggak diambil lebih ini, kayak gitu-gitu. Jadi kayak, wah kena banget tuh, apalagi waktu itu lagi kerja di sana, itu mulai, ditegur lagi lah gitu kan, ditegur lagi gitu. Terus, ya udah dari situ udah mulai tuh baca-baca, apaan sih ini bisa ke syariah nggak? Itu tahun 2011, itu P2P tuh lagi kenceng-kencengnya di Amerika. Jadi, lending club baru raise gede dan segala macam. Jadi waktu itu saya tahun 2011 udah kepikiran tuh bikin P2P, udah bikin structure coret-coretan lah di PowerPoint, ngobrol ke teman-teman di City Hong Kong segala macam. Tapi setelah call sama beberapa teman di Indonesia, ternyata memang marketnya belum siap, belum belum pada tahu, masih concern, "Aduh duitnya nanti hilang nggak ya? Nggak ada peraturan," dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah deh parkir dulu. Nah akhirnya di tahun 2015 begitu saya pindah ke Sokjen, baru ada waktu, dan waktu itu tuh pas banget banyak P2P yang awal-awal pada fundraise, ada modalku, ada Investri dan segala macam. Wah, this is the time nih gitu. Akhirnya ya nggak tahu waktu itu qadarullah, eee, pengen juga gitu ikutan dan udah ada passion di Islamic Finance, saya tahu nggak mau berlama-lama di konvensional karena niatnya cuman belajar waktu itu. Ya udah deh bismillah, dengan pertimbangan panjang, nyebur juga gitu. Jadi waktu itu masih agak ngeri-ngeri ya, namanya biasa kerja, dengan gaji yang stabil, harus nyemplung gitu. Ya akhirnya, pemikiran panjang juga tuh selama 6 bulanan, tapi alhamdulillah ditunjukkan aja gitu sama Allah, menang venture competition, dipercaya sama teman-teman sekelas, pada invest. Ya udahlah akhirnya sholat istiqoroh, ya udah lanjut deh. Quit the banking, langsung, bikin usaha, kayak gitu. Itu Mas Iman. Wah, menarik ceritanya, Mas. Ini sebenarnya ada apa namanya? Ada masa parkir ide dulu ya. Ada masa gonta-ganti founder juga kalau dengar ceritanya tadi. Jadi sebenarnya pertama kali alami ini dibuat itu tahun berapa, Mas? Kalau ide sih kayaknya udah dari tahun akhir 2015 ya, tapi ide awalnya tuh agregator. Jadi menghubungkan, UKM-UKM yang butuh pembiayaan ke bank-bank syariah gitu. Jadi istilahnya kita screening, kita kasih rating, dan kita bikin sistem di mana, RM-RM di bank syariah tuh bisa tinggal pilih deh, mau proses yang mana, udah ada informasi setengah matang segala macam. Tapi
Ya begitu kita jalanin tahun 2018 traction-nya rendah banget gitu, karena dari pihak bank masih banyak yang belum familiar dengan bisnis partnership sama fintech. Ini siapa nih, alami kan, nggak kenal, nggak percaya, tim resikonya juga nggak ini gitu. Nah jadi, mulainya dari 2015 ya ide, dan waktu itu sempat bikin PT, udah sempat ada co-founder si ini si itu, tapi karena ya biasalah Mas Iman masih part-time ya kan, masih kerja di bank, masih part-time, jadi ya akhirnya komitmennya ada yang nggak komit, ya udah lepas, ganti lagi nih ada yang mau bantu, ya udah jadi co-founder, habis itu nggak perform, habis itu kayak, ya sorry deh nggak bisa bareng gitu. Sampai saya waktu itu sempat co-founder-an sama sepupu saya sendiri, Mas. Dan sepupu saya ini ternyata nggak cocok kerjanya dan nggak fokus. Akhirnya waktu itu kayak decision yang berat juga ya, harus, dalam dalam arti kata memecat atau mengudahkan keluarga. Ya. kerjaan sama keluarga gitu kan. Jadi kalau dipikir-pikir susah, cuma kalau dipikir secara objektif, secara bisnis ya itu harus dilakukan. Jadi akhirnya dilakukan juga gitu. Udah itu akhirnya sampai, apa namanya, tahun 2017 akhir, eee, berhasil fundraising sedikit waktu itu $100.000. Ya udah deh insyaallah cukup buat awal-awal. Akhirnya, di tahun 2018 itu kita bikin PT yang sampai sekarang kita pakai. Itu udah tahun 2017 akhir juga ketemu co-founder yang sampai sekarang juga pas, masih jalan. Ya jadi alhamdulillah sih akhirnya ada momen di mana ketemu orang yang pas, ketemu investor yang pas, ya udah jalan gitu. Oh, berarti ada masa perjuangan selama kurang lebih 2 tahun ya untuk sampai mendapatkan fundraising pertama itu Mas Nima, benar ya? Iya, kira-kira seperti itu, Mas. Terus, nah ini kita mungkin masuk ke pembahasan yang ditunggu-tunggu sama teman-teman, yaitu tips and tricks mengenai fundraising. Mungkin Mas Nima bisa sedikit cerita, Hmm. eee, adakah mungkin, kisah-kisah awal-awal fundraising itu yang tertolak ataupun juga, eee, perjuangannya gimana sih sampai akhirnya bisa mendapatkan fundraising yang pertama gitu? Oke, di sini saya mungkin bedain antara fundraising yang institusi kayak VC sama, fundraising yang angel investor ya. Dulu tuh jujur kita sebenarnya di 2 tahun awal itu kita jujur kita belum belum terlalu fokus fundraising ya. Kita masih fokus untuk bootstrapping lah, bikin bikin, apa namanya, teknologinya, bikin paling nggak bikin mockup, terus bikin, flow bisnisnya kita jalanin secara offline dulu untuk validate dulu modelnya jalan gitu. Dan even itu aja karena kita bertiga part-time dan nggak fokus dan nggak ada yang entrepreneur, jadi learning curve-nya tuh tinggi banget, very steep gitu ya, dan itu kerasa banget learning curve yang tinggi itu ya. Di mana, biasa teman-teman misalnya yang dari consulting, yang dari banking, apalagi investment banking itu mikir pasti, "Yah gitu aja nih orang bisa, masa gua nggak bisa?" Gitu ya. Banyak tuh yang berpikir juga seperti itu. Ternyata pas dijalanin ya nggak gampang gitu, nggak boleh arogan dan nggak boleh angkuh gitu ya. Ternyata bahkan yang levelnya udah tinggi pun di perbankan atau apa, masuk sini juga ya meraba-raba lagi gitu, dinamikanya berbeda. Ya udah akhirnya itu, jadi kita itu sebenarnya waktu itu fundraising memang jujur waktu itu kita nggak fokus dan nggak nyari, cuman kita sebenarnya nyari market validation. Jadi kenapa kita waktu itu ikut, Insight Venture Competition, itu karena kita sebenarnya niatnya as simple as kita tahu kita kayaknya nggak akan lolos dari babak penyisihan, tetapi dijanjiin katanya kalau even nggak lolos di babak penyisihan, dikasih feedback sama juri-jurinya gitu tentang idenya. Itu aja yang kita waktu itu mau cari ya. Nah qadarullah tembus babak penyisihan, dapat feedback, dapat mentor, oke. Masuk semifinal, tembus juga gitu kan. Masuk final, alhamdulillah tembus juara 2. Nah di situ besok-besokannya teman-teman mulai tuh nyamperin teman sekelas ya, dan karena waktu itu saya ambil kelasnya yang eksekutif MBA, jadi teman sekelasnya kebanyakan umurnya 40-an gitu. Itu langsung tuh, gue suka banget sama ide lu, congrats saya menang," gitu, "gue mau dong invest," gitu. Wah, gimana ya waktu itu langsung tanya-tanya teman tuh, gimana ya cara cara ngambil investment gitu kan, pakai term sheet-nya gimana, ini itu gitu, masih belum terlalu ngerti juga. Ya udah akhirnya dengan modal tanya teman kanan kiri, ya udah deh akhirnya, dan mereka karena angel investor dan teman sekelas jadi percaya gitu ya. Jadi prosesnya juga bukan proses market practice tapi lebih kayak trust basis. Ya udah akhirnya
kita berhasil raise 100.000 tuh dari sekitar 15 sampai 20 orang deh. Saya ingat waktu itu dibuka tiket size-nya paling kecil kalau nggak salah ya, kalau nggak salah 5.000 paling kecil. Ya udah banyak tuh yang taruh 5.000, 5.000, 5.000. Ada yang ngasih ngasih lebih sedikit gitu, 10.000 gitu, ada yang 5.000 ya akhirnya ya kekumpul. Ada yang lebih lah 30.000 apa gitu, dikit-dikit. Itu sih, itu awal yang angel investors. Jadi angel investors ini kalau saya lihat, ngambil ibrohnya ya, eee, ya kesamaan visi itu ya. Maksudnya dan kebetulan waktu angel investors itu yang pertama itu kebetulan yang muslim kalau bisa dibilang tuh cuman cuman 1% lah, maksudnya cuman 1 di antara 20 lah, sekitar cuman 5-10% gitu. Sisanya non-muslim, tapi mereka percaya dengan, market Indonesia, potensinya, dan segala macam kayak gitu. Dan saya bilang, "Nih gue, syariah ya," gitu, nggak bisa gue nggak akan mau ngerubah entar, "Oh syariahnya bagus, tambahin dong konvensional," gitu, gue nggak mau gitu. Oke, mereka oke gitu kan, ya udah gitu. Terus, dari situ nah tips and tricks ya, angel investor yang banyak itu mereka juga orang-orangnya banyak yang connected. Nah mulai deh waktu itu, gue butuh fundraising lebih lagi nih. Ya udah coba deh kita kontak anak-anak INSEAD yang di Paris, bukan yang di Singapura gitu, karena kan kita ada kelas di Paris. Ya udah pas di Paris, ada satu sesi dikumpulin orang-orang yang tertarik, dibuka lagi tuh tiketnya, mau nggak invest lagi gitu kan. Dan banyak tuh orang-orang yang dari apa, INSEAD di Paris gitu dan Middle East tuh pada pada tertarik, akhirnya ya udah, gue ikutan gitu, ada berapa ya waktu itu ya, kayak sekitar 7 sampai 10 orang, kita raise lagi another 100, jadi totalnya sekitar 200 gitu. Nah tiba-tiba pas udah mau close, ada teman saya orang Austria, lu harus gue kenalin dan gue ketemuin apa nih orang orang Singapura, dia ngambil kelas INSEAD yang di Beijing gitu kan, karena dia ini terus Tsinghua INSEAD program gitulah. Oke, ya udah lagi pas gathering di garden apa gitu, dikenalin, dia langsung suka dan dia langsung, "Ya udah gue transfer, lu butuh 100.000 apa 200.000?" Gitu. Wah, eee, gue waktu itu, wah 100.000 aja gue masih belum berani gitu mau mau bilang 200.000 gitu, akhirnya 100.000 aja gitu, akhirnya dia taruh 100.000, akhirnya kita waktu itu raise totalnya ya 200.000 ya, tambah yang awal jadi 300.000. Nah alhamdulillah itu cukup untuk mengantarkan kita, eee, waktu itu kita employee-nya juga baru sedikit, dan mengantarkan kita untuk nge-burn, di agregator yang mana itu juga nggak terlalu take off dan bisa mengantarkan kita untuk berpivot ke peer to peer waktu itu. Nah dari itu yang angel round kira-kira selesai di situ ceritanya karena, wah udah banyak banget nih cap table-nya akhirnya pengen, dan salah satu angel investor itu ada yang prinsipal di salah satu VC, yang memang fokusnya di fintech, base-nya di Singapura dan dia orangnya supel banget, dia kenal hampir semua VC di Singapura waktu itu. Ya udah akhirnya, VC gue mau masuk juga nih gitu, ya udah akhirnya pas lihat ini, wah oke nih kayaknya nih VC-nya, founder-nya, koneksinya gitu, akhirnya ya kita buka. Nah ya udah akhirnya resmi tuh kita di September 2000, sorry, ya Julai or September 2018 itu kita get our first, institutional investors namanya Tribe. Ya udah dari situ baru deh si Tribe bantu-bantu jualin ke investor lainnya, Golden Gate dan lain sebagainya gitu. Itu awal mulanya. Jadi tips and tricks-nya tuh ya networking is a very key, network with the right people, terus abis itu fundraise sebelum butuh, ya karena kalau udah butuh hawanya beda dan bargaining power-nya juga beda. Sejauh sebelum butuh tetap ngobrol sama potential investors, update aja, "Oh ini bisnis gue by the way gue mau kenalan," gini. Kalau yang belum pernah ngobrol, biasanya masuknya kayak, gue, pengen get your advice," ya kan, "get your 2 cents, gue ada bisnis kayak gini," dan emang ada resiko bahwa dulu gue pasti takut gitu ya, wah gimana ya kalau tiba-tiba dia ngambil bisnis model gue ditaruh di portfolionya, karena waktu itu masih banyak isu seperti itu kan. Tapi lama-lama gue ngobrol sama teman-teman divisi kayak, "Udah lu jangan takut kalau misalkan lu pede, lu bisa execute, yang lain nggak akan bisa kok,
execute kayak kayak lu execute kayak gitu. Oke deh, akhirnya waktu itu mulai pede muter-muter ngobrol. Nah, feedback-nya macam-macam tuh, ada yang feedback-nya bagus tapi lu masih terlalu kecil, ada yang, "Lu kenapa nggak coba produk ini, kenapa nggak coba angle ini?" Gitu. Jadi bagusnya adalah gue tahu apa yang mereka pikirin gitu, dan itu tergantung gue mau dikemanain bisnisnya. Kalau gue mau sama visi yang ini, gue mungkin agak geser ke sini, kalau gue ini kayak gitu. Terus kalau udah sempet ngobrol, chemistry-nya juga enak gitu ya sama-sama, itu di-maintain aja. Jadi kadang per 3 bulan di-update, "Eh, by the way, just just to give you an update, kita traction-nya udah gini, kita lagi gini, kita udah ada hire gini gini gini." Jadi those visi kayak merasa kayak unconsciously, ya mereka melihat perkembangan lo gitu, bisnis lo gitu. Oh, ternyata 3 bulan lalu dia ke gua masih gini, sekarang dia udah gini ya, gitu. Terus kayak 3 bulan lagi, oh sekarang udah gini. Terus tiba-tiba, gue lagi mau buka funding nih, lo tertarik nggak? Nah itu biasanya suka lebih bagus, dan mereka lebih, karena mereka tuh biasanya setiap ketemu startup, mereka update ke IC-nya, ke investment committee. Jadi the more the investment committee hear good things about your startup, the more the investment committee hears good things about your startup from other VC, atau other advisors that you have, dan segala macam, itu makin mereka ada FOMO, fear of missing out gitu. Gitu. Jadi kalau boleh share, alhamdulillah kayak akhir-akhir ini juga karena ada faktor-faktor FOMO itu, ada beberapa visi yang notabene one of the lead investor di yang kopi-kopi itu tuh, yang raise 100 juta, itu juga alhamdulillah eee, ngejarin kita juga sih untuk mau ngobrol, mau apa gitu. Jadi menurut gua, eee, waktu kita nggak butuh, kita kan baru close, round nih. Jadi kita, fokus eksekusi, tapi at the same time jangan menutup diri untuk ngobrol-ngobrol, karena, we never know they might, be interested, dan timing-nya mungkin baik dan segala macam. Itu sih mungkin, Mas Iman ya, tips and tricks-nya. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam bisa dijelaskan, tapi itu tadi gambaran umum Terima aja. kasih. Thank you Mas Dima untuk jawabannya. Untuk teman-teman yang mungkin sudah punya pertanyaan, bisa nanti ditulis di chat, atau nanti pada saat sesi tanya jawab bisa raise hand, dan akan ada admin yang bantu untuk unmute nanti mic-nya. Nah, Mas Dima, tadi kan dari ceritanya ada tips-tipsnya nih. Tapi kan tentunya kalau menghadapi investor atau baik itu VC ataupun angels, banyak founder itu harus bukan harus ya, punya ego, ingin mempertahankan apa bahasanya ya, mempertahankan idenya, mempertahankan idealisnya gitu ya. Itu bagaimana menyambungkan itu dengan kebutuhan investor supaya idealisme itu tetap bisa dijaga dan bisa sesuai dengan dunia impian yang mau kita bangun, gitu kan. Betul. Iya. Ya ini memang, suatu hal yang perlu di-prepare dari awal ya, jangan sampai nggak siap, terus investornya mintanya misalkan, contohnya di kasus alami, eee, ya udah lu keluar dari syariah deh, keluarin produk ini gitu kan. Ya pasti, ya itu udah ada garis, tidak putus-putus yang nggak bisa dilewatin gitu kan. Jadi, kita pertama harus draw the line banget nih, value kita tuh apa sih? Apa sih, batasan-batasan yang udah nggak bisa dinego? Apa batasan-batasan yang masih bisa dinego sedikit dan lain sebagainya. Jadi perlu ada, ya dunia ideal itu kan, ideal 100%. Nah, kita bisa turun misalkan let's say idealnya sampai berapa berapa persen kayak gitu. Contoh nih misalkan idealnya bisnisnya kencang, syariah, kepemilikannya kita-kita aja, udah kan orang Islam semua yang punya gitu. Tapi kan dalam kenyataannya ya, banyak yang investor muslim belum banyak dan tidak mengerti, tidak tertarik dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi itu yang perlu misalnya dikompromi, kita harus ngejelasin, ya hitung-hitung CR juga sih, tapi ya jelasin juga konsep-konsepnya, bedanya apa dan lain sebagainya gitu. Itu something yang kita masih bisa toleransi gitu, tapi kita nggak bisa toleransi misalkan diminta keluar dari, syariat-syariat, Islam, itu yang kita nggak bisa. Nah itu, ada visi yang, gue nggak ngerti syariah, gue nggak mau," ya udah nggak jodoh. Tapi kalau ada yang, "Oh gue, pengen explore dan I'm open," kayak gitu, itu ya let's talk kayak gitu, itu sih. Jadi harus persiapan dulu, antara itu.
Terus dari sisi yang satu lagi yang biasanya founder itu concern adalah dilution juga kan, kepemilikan. Wah, gue kalau kalau baru nge-raise dikit aja udah ke-dilute segini, wah susah juga gue ke depannya. Nah, ini juga banyak lah dan ini gue denger dari profesor PI dan VC di kelas di INSEAD itu dibilang, banyak founders yang merasa apalagi baby-nya ya dibangun, kerja susah-susah siang malam, udah spend a lot of resources, own money, savings, dan segala macam. Tiba-tiba, ada dan dia berpikir valuation-nya let's say 10 juta gitu ya. Terus ada visi yang bagus, yang bisa add value dan segala macam, nawar valuation-nya cuma 8 juta gitu misalkan. Itu pasti kan kayak, apa-apaan nih gitu kan, kayak menurut market gue tuh 10 juta loh. Cuman kenapa gue tiba-tiba ditawarnya 8 juta gitu, gue nggak mau lah gitu. Dan ada visi yang kurang prestis ya, kurang kurang bisa value add ya, dia oke-oke aja, ya udah nggak apa-apa, gue taruh duit valuation 10 juta nggak apa-apa gitu. Nah ini kebanyakan banyak yang founder yang merasa, ya udah gue take yang 10 juta, gue nggak take yang 8 juta gitu. Tetapi sebenarnya banyak orang, apalagi yang udah berpengalaman itu bilang sebenarnya take yang 8 juta gitu. Nggak apa-apa lu tukar sedikit dilution ya, atau ada beberapa dilution demi, startup lu akhirnya gede sama-sama kayak gitu. Daripada, yang penting yang masuk smart money dan bisa add value, daripada cuman investor yang nggak bisa add value, ngeberatin, akhirnya lu nggak fokus, dia nggak ada value, akhirnya lu susah sendiri gitu. Jadi that's a price to pay juga kadang-kadang. Jadi itu seni-seni negosiasi and how to balance the interest of you, your company. Karena kan kalau pengen tetap di 10 juta, itu interestnya founders dong gitu. Tapi company bisa sukses nggak? Belum tentu juga gitu. Jadi kadang harus pilih interestnya founders apa interestnya company, kadang-kadang kayak gitu sih. Nah, thank you Mas Dima untuk jawabannya. Nah, mungkin untuk beberapa teman-teman, kalau Mas Dima kan tadi ceritanya sudah berpengalaman nih sekarang. Kalau pada saat, bukan pada saat ya, kalau untuk ketemu investor ataupun saat harus presentasi, ada nggak sih Mas persiapan khusus mungkin yang Mas Dima lakukan untuk mungkin menghilangkan grogi, menghilangkan beberapa kekhawatiran ya, yang itu bisa jadi satu kebiasaan yang bisa kita tiru. Ada nggak? Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya paling yang pasti sih, ya hampir setiap saat sih, keinget untuk doa ya Robbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli itu. Habis itu ya bismillah, itu aja sih paling. Ya at the end prepare kayak prepare the deck, kalau bisa prepare the pitch deck yourself. Jadi you really know kalau ditanya gitu ya, kalau misalkan, minta orang kerjain atau apa, terus tiba-tiba pas presentasi nggak tahu cara jelasin chart ini itu juga lucu, kehilangan kredibilitas kan. Terus abis itu ya make sure kayak nggak kecapean, nggak telat, koneksi bagus. Karena kadang-kadang kalau deg-degan, terus abis itu koneksinya jelek, makin Betul ya. deg-degan makin Betul. deg-degan lagi gitu. Jadi banyak preparation yang memang, simple tapi, lumayan ngaruh gitu. Terus yang terakhir itu emang fundraising itu apa ya, I would say fundraising is a full-time job, especially kalau misalnya early gitu kan. Kadang-kadang founder yang kelamaan fundraising juga nggak sehat karena kan dia jadi nggak bisa fokus ke bisnisnya. Nah, kadang pas di proses fundraising itu capek sih, capek banget. Saya ngerasain sampai burnout sebenarnya. Kayak waktu saya raise seed money, seed atau series A ya? Iya, both lah gitu. Itu tuh ketemu visi tuh udah kayak berapa ya, ngobrol sama visi itu udah bisa sampai lebih dari 30 visi kali, gitu. Jadi kayak kadang-kadang, ya capek ya ngomongnya udah kayak kaset rusak gitu kan diputar-putar terus ulang lagi gitu, udah Karena kayak itu lagi ya, iya itu inputnya itu lagi, lagi. gitu. Jadi dan kadang-kadang harus jaga-jaga perasaan ya, harus sabar gitu. Kadang-kadang ketemu visi yang memang mereka tuh udah paham banget di bidangnya alami fintech, mereka tuh udah paham fintech, mereka udah ada investment di fintech, mereka udah ngerti market Indonesia, P2P, apalagi mereka udah do their homework on syariah. Nah itu udah enak banget ngomongnya, mereka biasanya langsung kayak
Ya udah, matriks lu gimana, disbursement lu gimana, produk lu apa, retention rate lu berapa, funders, terus kayak burn rate lu berapa, izin OJK lu gimana prosesnya, ini pokoknya jadi kayak udah udah enak lah. Nah, ada lagi tipe visi yang pelangap-pelongo gitu, biasanya yang baru-baru dibikin lah, nggak punya portfolio di fintech. Kalau di in case kayak, "Lu gimana sih bisnis modelnya?" Gitu, "Gimana sih lu make money? Terus gimana lu jaga NPL-nya kok bisa nggak?" Jadi kayak, aduh, kayak gue harus jelasin sama apalagi kalau misalnya ngomongnya bukan sama partner ya, tapi cuma nama associate-nya doang, yang mana dia cuma nyatet-nyatet, terus nggak ngerti-ngerti, terus habis itu nggak bisa bikin keputusan. Aduh, udah capek banget. Jadi, ya tapi itu di suka dukanya sih. Jadi ya harus sabar-sabar aja sih kalau lagi yang active fundraising ya. Masya Allah. Nah, eh, salah satu yang saya lihat juga dari Alami kan di tengah pandemi 2020, tapi growth, ya bisnisnya sangat growth. Itu ada yang bisa di-sharing nggak, Mas? Apa Ya, yang menjadi motornya sehingga ya, bisa grow setinggi itu? mmm, 200 M ya tembus ya? Kalau nggak salah ya, benar ya? iya, iya, iya. Jadi kita sih sebenarnya driver-nya sebenarnya semangat untuk eee, apa ya, nge-rejuvenate the syariah financial industry sih. Itu berbekal dengan semangat itu yang alhamdulillah ngejaga kita ya. Kenapa saya bilang kayak gitu, karena di perbankan syariah itu kan NPF-nya, relatif lebih tinggi dari konvensional kan, dan jadi banyak kesannya tuh banyak yang deal-deal yang nggak tembus di bank konvensional akhirnya ke bank syariah, makanya jebol dan lain sebagainya gitu. Justru karena industri P2P ini baru, kita pengen kasih lihat nih bahwa maksudnya karena ada di industri perbankan tren seperti ini, maka persepsi orang dengan keuangan syariah tuh malah jadi inferior gitu. Oh, kalau syariah default-nya banyak dan lain sebagainya. Nah, kita pengen kasih lihat di P2P syariah tuh sebenarnya default-nya bisa lebih dikit loh dari konvensional, tapi juga bisa scaling gitu. Jadi itu semangatnya saya dan teman-teman di Alami untuk bisa ngejaga itu. Makanya kita set up risk acceptance criteria-nya juga ketat, tapi at the same time kita juga cari jalan untuk bisa inklusif. Terus abis itu, kita juga lihat industri sektor-sektornya juga yang defensif. We got out from, mining sector, construction sector, kayak gitu sebelum pandemi ya, gitu. Jadi pas begitu pandemi kita alhamdulillah, aman gitu. Dan kita alhamdulillah belum ada yang default dan even di pandemi aja late payment itu paling maksimal sekitar 2 minggu karena administratif. Nah, karena itu tim Alami ini bisa fokus on how to grow the business instead of how to deal with late payment. Banyak teman-teman P2P conven yang udah gede-gede itu banyak deal with late payment. Jadi mereka, pertumbuhannya terhambat. Jadi pas kita di Alami itu kita sebelum pandemi itu kita sebulannya disburse sekitar 15 miliar per bulan gitu. Ya fluctuate lah dari 10 naik 12, naik 15 miliar gitu kan. Begitu pandemi source of funding-nya langsung turun, orang pada banyak siapin dana darurat, institusi-institusi juga pengen pada wait and see, lockdown dan lain sebagainya. Akhirnya turun tuh funding-nya, availability-nya sampai kita cuma bisa disburse sekitar 8 miliar. 8, miliar lah itu paling bottom-nya di Mei. Nah, cuman begitu Juni PSBB-nya dibuka, alhamdulillah minat funding di P2P naik lagi. Kita balik langsung tuh di Juni balik ke 15 miliar. Terus habis itu Juli naik, September naik, sampai akhirnya kita di bulan Desember kemarin kita disburse 40 miliar gitu. Dan di bulan Januari ini alhamdulillah kita sempat ke angka 50 sampai 60 miliar gitu sih. Jadi alhamdulillah mungkin triknya seperti itu sih, karena kita fokus ke sana, jadi kita jagain banget, nggak ngasal lah kita tumbuhnya insya Allah. Masya Allah. Luar biasa, Mas Dima. Terima kasih untuk sharingnya, Mas Dima. Ini kita sudah bisa mulai ke Sama. tanya jawab. Coba, ada yang sudah raise hand? Mas Satrio bisa tolong dibantu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Bagus Kautsar.
Ya, Silakan mau nanya. sebutkan nama dan asalnya dari mana, atau ada nama Ya, startup juga bisa disebutkan. Baru pertanyaan. Enggak sih, saya Bagus Kautsar, nggak ada, maksudnya bukan owner atau bukan founder. Jadi saya sekarang kerja di Altera ya. Altera itu ada biller agregator lah ya. Kalau misalkan ada yang tahu gitu. Mau nanya ke Mas Dima, Bang Dima nih. Sebenarnya kalau di peer-to-peer itu bias nggak sih ya ketika ada investor, dia akan berlaku sebagai investor dalam artian dia akan support dana misalkan untuk untuk pengembangan bisnis atau R&D atau untuk resources, maksudnya dalam artian hire orang, atau dia sebagai lender gitu. Karena kan saya lihatnya bisa bias ya kalau misalkan investor di suatu bisnis peer to peer ya. Jangan-jangan dia malah tertarik langsung di lender aja. Kalau di lender kan dia sebagai lender kan ada, maksudnya bagi hasilnya ditentukan lah ya, maksudnya bagi hasil sekian persen ya, bukan jumlahnya, sekian persen kan udah ditentukan. Apa dia posisinya itu gimana tuh ketika ada investor, dia sebagai lender apa dia sebagai investor di PT alami ini gitu, atau dia untuk pendanaan sebagai project gitu, apakah ada bias apa enggak kayak gitu ya? Oke, sip. Terima kasih Mas Bagus pertanyaannya. Mas Bagus. Ya, biasanya langsung jawab nih Mas Iman atau gimana? Langsung aja kali ya, biar nggak lupa. Silakan Mas, langsung jawab aja satu-satu ya, biar enak. Iya, betul. Oke. Iya Mas Bagus, jadi biasanya waktu kita approach ke VC, itu udah clear sih kita butuhnya apa. Dari sisi P2P, kita butuh equity ya, atau kita butuh debt. Dan dari sisi VC-nya itu juga mereka bukan yang entity-nya itu bisa langsung masuk ke equity atau debt gitu. Biasanya mereka tuh fokus kayak hanya masuk ke equity atau hanya masuk debt, karena fund VC yang mereka raise itu pun juga punya mandate gitu. Mandate-nya untuk invest atau untuk lending kayak gitu sih. Jadi kita sih belum, dan kita tahu di industri itu tidak ada yang mengalami bias seperti itu sih. Jadi biasanya kalau kita ngomong sama debt fund itu udah pasti untuk keperluan financing. Kalau misalkan kita ngobrol sama VC yang banyak kita dengar ya di market, termasuk yang masuk sama Altera gitu ya, itu kebanyakan sih pasti most likely equity sih kayak gitu. Siap. Thank you Mas Dima untuk jawabannya. Ini ada lagi yang angkat tangan, Mas Nur Sabil. Bisa dihidupkan mic-nya dan kameranya juga boleh dihidupkan kalau tidak berkeberatan. Iya, Sebutkan assalamualaikum nama, warahmatullahi asal, dan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Iman dan Mas Bima. Mohon maaf gak bisa menyalakan video karena memang lagi di jalan juga nih, gelap sambil nyetir. Cuman Masya Allah, ada. Masya Allah. Nah, ada 3 pertanyaan Mas Bima. Jadi terkait pertama itu yang foundernya sama traction kemudian dan legalitas, kemudian juga yang terakhir pengembalian fundraise-nya. Yang pertama kan tadi kalau ada diskusi sama teman yang punya bikin fintech juga baru-baru ini, dana kuliah fokusnya untuk mendanai, intinya untuk mendanai yang membutuhkan dana kuliah dengan rate yang lebih rendah dari perbankan atau pembiayaan atau perusahaan jasa keuangan lainnya. Dan kemudian cuman mereka sudah bikin badan hukum, tapi founder-foundernya ini semua bekerja, mas. Terus karena part-time, jadi nggak fokus. Mereka udah sampai bikin badan hukum dan udah mungkin mencoba daftar ke OJK. Nah, maksud tadi kan udah diceritain dari Mas Bima ya, kalau misalkan waktu itu ada perubahan beberapa kali founder dan co-foundernya ini, boleh sedikit di-share nggak sih Mas, bagaimana sebenarnya apa yang terjadi, maksudnya apakah memang pergantian badan hukum atau akte dari badan hukumnya, PT-nya gitu, atau bagaimana? Nah, kemudian yang kedua tadi terkait dengan traction-nya, apakah didahulukan traction-nya dulu atau izinnya dulu untuk mendapatkan legalitas dari OJK atau yang berwenang, atau bisa paralel ya? Nah, kemudian yang ketiga, mohon maaf nih agak kebanyakan.
sama pengembalian ke tadi yang fundraise pertama kali itu, apakah memang istilahnya kan ada namanya nge-burn ya Mas ya, burn pinjaman gitu, apakah memang selama 5 tahun ini ada proyeksi belum bisa untung, terus baru setelah 5 tahun atau 7 tahun, 8 tahun baru bisa mengembalikan pelan-pelan? Mungkin bisa tolong dijelasin sih. Terima kasih sebelumnya Mas, dan makasih kesempatannya. Iya, Terima kasih Mas Iman. Assalamualaikum Mas. iya. Waalaikumsalam, Mas Nur Sabil ya. Nanti mungkin bisa dibantu diingatkan pertanyaan-pertanyaannya kalau saya lupa ya, Mas Iman juga. Jadi yang pertama itu kan lupa, kalau nggak salah tentang badan hukum ya. Apa founder Ya, ya? Ya udah founder deh ya, founder. Ya, founder ya. Gantian. Mm. Nah kebetulan kita mengalami dua-duanya sih. Jadi pergantian di PT yang sama karena waktu itu kasusnya em, partner saya yang fokus ke teknologi, karena traction kita juga belum ada dan progresnya ya jalannya kayak siput gitu ya, lama. Jadi akhirnya dia merasa apa namanya, harus ambil ya karena keluarga dan lain-lain ada tawaran kerja gitu ya, dia harus tinggalkan lah. Ya udah akhirnya dari situ ya baik-baik aja, oke ya udah bye gitu kan. Terus kalau misalkan ada juga yang karena ganti PT juga gitu. Jadi waktu itu tapi saya karena udah mumet banget, burnout banget gitu, udah deh diparkir aja, dihibernasi aja gitu kan. Ya udah dari hibernasi akhirnya yang co-founder saya satu lagi itu yang emang gak gitu fokus, dan fokus dia ternyata ada startup sendiri juga dan dia fokusin startup sendirinya. Itu ya udah akhirnya dia fokus di situ aja selama ini idenya diparkir. Jadi begitu balik lagi ya kita akhirnya bikin baru pakai PT yang baru lagi gitu. Jadi ya udah, he's not part of it gitu. Tapi ya tentunya kita ada gentleman talk juga sih untuk bilang gue mulai lagi nih ya, ada co-founder baru kan, lo udah di sini gitu, kayak ya kita selesaikan dengan secara kekeluargaan sih akhirnya gitu. Jadi itu harus cukup menjawab tuh kalau misalkan udah ada ide, udah ada mau kasih dana pendidikan, udah bisa lebih murah dari perbankan dan lain sebagainya sih, sayang banget ya kalau misalnya semuanya juga masih pada part-time. Itu yang berat juga sih, karena dulu waktu alami kita semua part-time itu progresnya lama banget ya, begitu kita full-time, wah itu kerasa banget bedanya gitu ya. Jadi memang early stage startup itu founders energy, founders focus itu is key, dan VC pun ngelihatnya juga dari foundersnya sih, to be honest gitu ya. Mereka nyaman dengan foundersnya, they know the founders can execute, as long as the idea is not terrible, most likely bisa dapat funding sih gitu. Kita lihat contohnya misalkan banyak kan dulu yang keluar dari Gojek tuh awal-awal employee pertama ya. Begitu Gojek nge-scale, banyak keluar bikin startup sendiri. Wah itu ex Gojek, visi-visi pada nyaman gitu. Oh nih orang udah ngerti gamenya, udah paham cara product development, cara ini ada ide. Wah this guy can really execute it, I'll put money, I'll put a premium even kayak gitu. Jadi dilihat banget sih foundersnya, pengalaman kerjanya apa, industry knowledge-nya kayak gimana, pendidikannya mungkin apa, koneksinya bagaimana, dan lain sebagainya. Dan tentunya energinya ya, pas pitching energinya, dilihat passion-nya dan segala macam. Terus untuk yang tadi pertanyaan kedua tentang apa ya tadi ya? Tentang Traction. bisnis dulu Traction atau versus ya. izin ya, oke. Iya. Nah ini kalau P2P agak berbeda nih. Zaman dulu sebelum peraturannya itu keluar dan di-enforce, orang-orang pada traction duluan gitu ya. Traction duluan baru izin. Nah kebetulan pas zaman alami kita agak lumayan late comers lah. Itu udah agak-agak abu-abu tuh. OJK udah mulai kayak lu nggak bisa beroperasi kalau lu belum terdaftar waktu itu kan, terdaftar. Tetapi kalau misalkan mau terdaftar lu juga harus make sure your business model udah jalan. Jadi kayak agak aneh gitu kan waktu itu. Jadi kita di tengah-tengah lah waktu itu. Jadi akhirnya jalan keluarnya waktu itu ya udah boleh traction, tetapi sembari menunggu, tetapi tractionnya limited gitu, limited ekosistem. Misalkan oke cuman undangan aja ya, nggak dibuka ke umum. Karena concernnya OJK itu mungkin untuk umum, mereka taruh duit, belum terdaftar, belum diawasi, taunya nanti nggak jalan atau uangnya hilang atau apa. Mereka
takut apa yang di Cina terjadi di Indonesia. Makanya waktu itu mereka ngebatasin banget. Cuman setahu saya sih, dan ini harus ngobrol ke pengawasnya atau calon pengawasnya OJK ya, tapi kalau misalnya close environment antara teman-teman aja atau apa, just to test whether the business model works or not, seharusnya sih bisa ditoleransi sih, kayak gitu. Ya, semoga menjawab. Tapi nggak tahu ya sekarang ya, kayaknya OJK makin ketat sih sekarang. Tapi ya mungkin bisa di waktu apply untuk pendaftaran, bisa ditanya juga sih sekalian, just to avoid confusion. Nah, terus yang ketiga tentang pengembalian. Nah, pengembalian itu sebenarnya kalau di visi investment atau PE atau funds gitu, itu sebenarnya mereka nggak visi ya, terutama ya main startup game itu tuh mereka sebenarnya nggak mengharapkan pengembalian dari cash flow sih. Mereka mengharapkan keuntungan mereka itu atas capital gain. Jadi begitu misalnya nih visi A ya masuk ke startup si P2P ini, startup pendidikan, di valuation 10 juta gitu ya. Nah, valuation misalnya 5 juta. Nah, nanti setahun lagi ada visi B masuk, di valuation-nya udah naik nih ke 15 juta gitu. Nah, ini si visi A mendapatkan capital gain yang dia belum realize. Nah, itu sebenarnya yang mereka cari. Jadi mereka nyari sebenarnya bukan keuntungan dibayar balik uangnya, tapi mereka nyari keuntungan yang berlipat-lipat sampai 10 kali lipat gitu. Jadi kenapa visi-visi ini masuk invest ke bisnis yang ada teknologinya, karena tesisnya di Silicon Valley itu they believe kalau misalkan bisnis dengan basis teknologi, growth-nya itu bakal jauh lebih cepat karena efisiensi dan bisa naik sampai kayak 10x gitu ya. Jadi bukan cuma 3 kali lipat tapi 10 kali lipat seperti itu. Jadi mereka tidak mengharapkan dibayar balik, mereka mengharapkan ujungnya ada antara IPO atau dibeli sama perusahaan yang memang sudah besar, M&A, dan disitulah mereka realize gain-nya mereka, kayak gitu sih. Wah, sangat jelas dan clear. Semoga bisa menjawab untuk Mas Nur Sabil. Terima kasih banyak, makasih. Jazakallah khair. Wah, jazakallah khair. Mas Dima, ini kalau jam 9 sudah lewat nih. Tapi ada pertanyaan di chat dan satu yang relevan. Gimana kita jawab pertanyaannya? Ya, nggak apa-apa. Boleh? Santai-santai. Santai ya. Oke, ini dari Mas Rizky Siswanto di chat. Assalamualaikum katanya. Saya mau tanya, bagaimana PT Alami mengelola dana non-halal yang biasanya ada pada lembaga keuangan syariah di Indonesia? Kemudian, apakah dana hibah yang diterima oleh lembaga keuangan syariah bisa diakui sebagai pendapatan pada lembaga keuangan syariah? Oke, dana non halal tuh biasanya kayak gimana yang ada di lembaga keuangan syariah? Kebetulan saya belum pernah kerja di lembaga keuangan syariah. Jadi dana non halalnya ini apakah itu dari industri yang dia kasih pinjaman ke pembiayaan ke PT yang ada dia minjem dari konvensional juga under certain threshold, maka itu dibilang jadi non halal atau apa? Itu mungkin saya juga agak kurang paham sih ini dana non halal maksudnya apa di sini. Atau yang dimasukin ke treasury di BI jadinya kecampur dan apa. Nah, kita sih nggak ada kayak gitu ya, karena di P2P itu simply dari denda, oke. Kira-kira dari denda misalkan. Nah, sebenarnya kalau di P2P itu kita simply jembatan ya di tengah. Jadi dananya benar-benar dari funder ke beneficiary, yang dia mengambil pembiayaan sama yang memberikan pembiayaan. Udah itu aja, dibalikin langsung dibalikin kayak gitu. Nah, kalau misalkan denda, kalau kita kebetulan kita walaupun boleh ya ada fatwanya, tapi kita sebenarnya tidak mengenakan denda kalau dialami ya. Karena kita berpikir bahwa insya Allah kita nge-screen para penerima pembiayaan dengan baik ya gitu. Jadi dari sisi karakter, mudah-mudahan kita udah bisa melihat bahwa karakternya itu baik gitu kan. Nah, kalau karakternya sudah baik dan dia nggak bisa bayar, itu kan berarti dia lagi susah, apakah itu pandemi atau apakah dia juga belum dapat pembayaran, di hal yang di luar kontrolnya dia, dan kita tidak mau membebankan orang yang lagi susah gitu dengan denda dan segala macam. Kayak kita nggak percaya hal seperti itu. Makanya kita nggak ada sih. Kalau yang dimaksud itu mungkin di denda seperti itu ya. Dan juga kalau misalkan di
bank syariah, dendanya itu sih setahu saya takzir ya. Itu untuk discourage orang-orang yang punya moral hazard gitu. Karena kan di bank syariah pastinya tidak ada yang marginnya jadi bertambah kayak bunga gitu kan. Itu sih. Tapi itu pun juga masuknya bukan diakui sebagai pendapatan sih, itu buat dana sosial harusnya. Iya. Terus kedua ini adalah apakah dana hibah yang diterima oleh lembaga keuangan, dana hibah yang diterima oleh lembaga keuangan syariah bisa diakui sebagai pendapatan? Eh, saya nggak tahu accountingnya ya kalau lembaga keuangan syariah atau hibah, karena kita sendiri belum pernah menerima ini. Dana hibah. Cuman accounting wise yang saya tahu ya, kalau misalnya hibah itu bisa direkod pendapatan lain-lain mungkin ya, bukan top line tapi mungkin under operating expenses ya, untuk penerimaan lain-lain seperti itu sih gitu. Cuman itu dari accounting biasa sih, mungkin di AOIV beda treatment, saya kurang tahu. Kalau dari Alami sendiri sih kita belum menerima hal seperti itu. Baik, terima kasih Mas Dima. Ini ada Mas Fajri, dia raise hand. Mas Fajri, masih tersambung? Bisa, Ya Pak. ya, bisa sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya. Oke, assalamualaikum Mas Dima. Waalaikumsalam. Semua. Saya Fajri. Mungkin pertanyaan saya nggak ikut dari awal, mungkin udah dijelaskan atau tidak, saya kurang tahu. Sebenarnya ada dua. Yang pertama itu yang peer-to-peer lending yang syariah itu apa ya? In konsep atau di lapangannya itu apa sih yang bedain dengan yang konven? Maksudnya apakah cuma sebatas oh ya pakai akad terus bisnis yang halal apa that's it, atau sebenarnya emang secara semuanya itu lebih sosial, lebih humanis atau seperti apa? Nah yang kedua, among peer-to-peer lending yang syariah yang kalau nggak salah ada 10-11 ya sekarang, itu Alami itu apa ya yang kayak strong point atau advantage yang saya sebagai potential customer kalau mau cari platform Alami aja, yang bedain dengan yang lain yang sesama syariah apa? Mungkin dua itu. Oke, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajri. Silakan Mas Dima. Ya, yang pertama ini balik lagi, ini subjektif ya menurut observasi saya, dan mungkin teman-teman yang lain yang lihat beda juga ya gitu. Karena perbedaannya apa sih gitu? Apakah cuma sekedar sebenarnya sama aja, akad juga cuma terminologi ya kan, dan cuman nggak masuk ke industri-industri yang diharamkan aja, atau emang lebih dari itu gitu. Kalau saya sih ngelihatnya ini balik lagi ke konsep antara keuangan syariah sama keuangan konvensional ya. Jadi kayak yang di syariah itu kan memang whatever financing itu needs to tied itu specific asset atau specific activities ya. Nggak bisa unlikely misalnya kayak langsung dikasih pembiayaan gitu aja. Dan perlu diketahui juga di P2P itu juga kan terbagi-bagi lagi nih fokusnya. Ada yang fokusnya SME financing, ada yang fokusnya payday loan ya, cash loan. Ada juga yang microfinance gitu misalkan. Ada juga yang fokus misalnya ke pendidikan aja, ada yang fokus ke umroh aja dan lain sebagainya. Jadi kalau dia ibaratkan P2P itu sebenarnya ngambil pocket-pocket di mana kalau bank taruh kasih semua banyak produknya, kalau P2P itu kayak sebenarnya cuma 1-2 yang dia tajemin kayak gitu. Nah, ada beberapa hal yang lebih relevan kalau menurut saya dari value syariah, sama ada beberapa hal yang mungkin agak sedikit kurang relevan, walaupun mungkin bisa di-argue akadnya bisa dipakai gitu. Misalkan payday loan gitu ya. Payday loan mungkin bisa dipakai akad ijarah mutu jasa kayak gitu. Cuman apakah itu secara value syariahnya kena gitu kan? Apakah itu menolong orang atau sebenarnya encourage orang untuk jadi consumerist gitu kan, untuk minjem sebenarnya nggak perlu dan malah disusahin gitu, makositnya kena apa enggak gitu. Makanya kenapa mungkin Alami kita decide untuk ke SME loan ya, SME financing itu juga karena
kita maunya yang produktif, yang bisa memberikan maslahat lebih gitu. Dan kita juga di Alami kita fokus ke hal-hal yang impactful, karena kita melihat Islamic Finance itu mirip ESG, ya, Environmental Social Governance, tetapi sebenarnya lebih luas lagi sih menurut saya dari ESG gitu. Jadi ini sebenarnya PR kita dialami juga untuk bisa kasih lihat bahwa Islamic Finance is a more sustainable mode or of finance gitu. Jadi makanya kita berikan ke apa namanya, kita kerjasama sama e-fishery contohnya untuk ngasih pembiayaan bagi peternak-peternak ikan. Kita juga lagi di pipeline kita ada kerjasama sama ada tukang yang tidur, terus habis itu ada juga nelayan dan lain sebagainya. Jadi kita pengen kasih lihat bahwa Islamic Finance itu concern about equality. It's not about making profit and go, tapi it's about how to get the money from yang berkecukupan ke yang membutuhkan gitu. Itu dari sisi commercial activity kita. Tapi di Alami kita we're taking it further, kita pengen push on the social finance juga gitu. Jadi kita nanti in development misalkan dari sisi sedekahnya mau kita encourage, nanti ke depannya juga zakatnya juga gitu. Jadi kita mau push that and being inclusive further to the bottom of the pyramid, yang memang nggak bisa nih orang-orang dikasih uang untuk modal kerja karena mereka emang justru butuhnya untuk bertahan hidup kayak gitu, dan itu salah untuk dikasih modal untuk usaha. Jadi yang tepat sasaran seperti itu gitu. Itu sih kalau dari sisi kita ya. I cannot say on behalf of other syariah P2P ya, karena dapurnya juga saya nggak tahu. Tapi at least kalau dari Alami, we would like to educate people juga, society, not only like halal and haram, tapi juga apa sih manfaatnya dari Islamic finance ini gitu. Dari sisi keuangannya tidak memberatkan si penerima pembiayaan, cara menagihnya juga dengan sopan sesuai dengan hadis ya kan. Terus habis itu juga ada prinsip ta'awun, tolong menolong terhadap itu, dan juga ya pastinya circulate the money back to the bottom of pyramid. Itu sih yang lagi udah kita lakukan dan lagi kita further enhance. Jadi kalau misalkan cuma dilihat apakah cuma terminologi akad, itu part of the bigger picture sih sebenarnya. Tapi it's a continuous education to the society, dan masyarakat juga akan lebih paham dengan more achievement yang kita achieve ya, more milestones. Misalkan pendanaan fundraising yang besar, jadi orang kayak pengen tahu sebenarnya apa, atau misalkan kita bisa membiayai 1 triliun dalam setahun, wah, udah mulai dilihat kayak gitu-gitu. Jadi prestasi juga bisa menjadikan ajang untuk syiar juga, terutama di Islamic Finance menurut kita. Nah ini tadi sorry jawabnya panjang banget nih. Yang kedua lupa. Yang kedua apa ya? Tadi pertanyaannya adalah compare to other yang syariah, why we have to choose. Oke. Ya mungkin itu tadi jawabannya juga udah merangkum include ya. Tapi kalau dari sisi komersial sih tergantung juga. Kita produknya kan invoice financing sama ecosystem financing. Jadi kalau misalkan pengen nyari pembiayaan untuk beli properti misalkan, oh kita mungkin kurang cocok gitu, ada platform lain. Ada pembiayaan yang misalnya mau dipakai buat umroh, kita juga kurang cocok. Tapi kalau misalnya mau nyari tentang untuk invoice financing, insya Allah kita kompetitif. Even kita pricingnya bisa dibilang lebih kompetitif dari yang konvensional. Yang konvensional itu dia kasih interest rate-nya di sekitar 17-18% ya per tahunnya. Kita ujrohnya, ekuivalennya kalau dipersenin rata-rata tuh 14-15% gitu. Jadi lebih baik untuk si UKM-nya sih gitu kan. Banyak orang yang nggak mau minjem syariah di market kan karena lebih mahal kan kalau di perbankan. Nah ini kita berusaha balik, jadi kita sebenarnya lebih murah dari banyak P2P yang lain. Makanya banyak klien-klien dari P2P yang besar akhirnya pada ke kita gitu. Selain dari mereka mau syariah, ada juga yang non muslim, mereka ngelihat tuh servisnya bagus dan pricingnya kompetitif. Akhirnya mereka jadi belajar tuh syariah tuh sebenarnya gimana sih kayak gitu. Terima kasih Jani. Thank you Lima untuk jawabannya. Mungkin karena sudah 15 menit,
Untuk teman-teman yang belum sempat bertanya, nanti bisa disampaikan pertanyaannya ke adminnya AMSI. Mohon maaf, gitu ya, supaya tidak terlalu larut juga. Suara saya putus-putus ya? Aman ya? Aman. Aman. Oke. Terima kasih Mas Dima untuk jawaban-jawabannya. Mungkin sebelum diakhiri, Mas Dima bisa kasih tahu mungkin di tahun 2021 ini Alami mau ngapain? Adakah sesuatu gebrakan yang mau dilakukan di tahun 2021? Iya, insya Allah tahun 2021 adalah tahun yang very exciting for us ya. Jadi kita insya Allah akan ada gebrakan yang sangat besar ya untuk industri keuangan syariah di Indonesia. We're excited, kita lagi cooking it. Kita udah baru hire chef ya. Kalau kita masak makanannya, kita baru hire chef dan ingredients. Kita baru fundraise ya, punya duit untuk beli bahan-bahan dan untuk hire chef yang oke punya gitu ya. In fact kita baru hire the senior product manager, head of produknya GoMart. Kalau bisa ngelihat iklan-iklan Mak Jago tuh ya. Nah ini head of produknya itu insya Allah udah gabung ke Alami, jadi chief product officer. Kita juga ada kedatangan ex-CTO-nya Bareksa, terus habis itu juga ada alhamdulillah SVP Bank Permata, head of HR-nya yang mau hijrah ke syariah gitu. Jadi alhamdulillah kita lagi ngumpulin chef yang oke nih untuk bikin kejutan besar sih insya Allah di tengah tahun ini. Belum bisa di-share sekarang, tapi ya nanti insya Allah pada saatnya kita happy to share dan promote this. Insya Allah ini kebaikan umat dan kebangkitan ekonomi syariah juga, terutama fintech syariah dari Indonesia. Amin. Terima kasih banyak Mas Dima untuk sharingnya. Kita tunggu gebrakan tahun 2021. Insya Allah, sama-sama. Saya juga menunggu. Jadi nanti untuk yang belum sempat pertanyaan bisa dijawab, mohon maaf karena kita keterbatasan waktu. Nanti Mas Satrio bisa bantu follow up. Insya Allah kita akan sampaikan pertanyaan juga ke Mas Dima ya, Mas Dima. Nanti kita bisa jawab ke yang ingin bertanya. Mungkin ada yang malu atau nggak sempat atau baru join. Jadi mohon maaf sekali teman-teman. Nah, alhamdulillah malam hari ini acara AMSI Solid season 2 episode pertama sudah berakhir. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Dima, CEO dari Alami Fintech Syariah, dan juga teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan bisa menjadi berkah dan ilmu untuk kita semua, dan menjadi satu hal bermanfaat di masa yang akan datang, terutama buat Indonesia. Nah, untuk itu sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Dan kita tutup diskusi kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Dan jangan lupa join AMSI buat yang belum ya. Nanti bisa kontak Mas Satrio atau kontak ya di website AMSI. Terima kasih Mas Dima. Terima kasih sama-sama. Ya Mas Iman, makasih Mas Iman, makasih AMSI tim. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dimatiin dulu, biar aja. Biar